Kalau menurut Bapak, kita kan sering dengar tuh Pak, belilah perusahaan yang bagus, belilah di harga Mm-mm. yang bagus. Nah, kadang-kadang kita Mm-mm. tuh suka lupa tuh beli ya perusahaan bagus aja gitu. Tapi nggak Ya, ada harga bagusnya tuh di berapa Pak. Jadi ya, ya, mahalan, atau kalau nggak berani beli ya, murah gitu. Nah ini ya. mungkin kita bahas yang menurut menurut Bapak ya, perusahaan yang bagus tuh seperti Mm-mm. apa sih? Oke, ya simpelnya sebenarnya ya memang dia perusahaan bagus ya, itu dari sisi bisnisnya ya. Ya dia harus menguntungkan yang jelas, bagus, Mm-mm. menguntungkan. Maksudnya dalam jangka panjang ya, bisa aja soalnya satu perusahaan itu ya sama seperti bisnis gitu bisa naik-naik turun itu ya biasalah, asal jangan keseringan turunnya gitu ya. Mm-mm. Artinya memang secara overall dia jangka panjang bagus. Dia kasih return kalau kita ROI ya, return on equity bagus. Jadi terus kemudian kita lihat sendiri dia bisa tumbuh, utangnya nggak gede, nggak butuh utang gede-gede. Terus cash flow-nya juga bagus, lancar gitu. Nah itu biasanya saya lihat kalau dari situ. Terus manajemennya bisa lumayan, bisa dipercaya lah istilahnya. Kalau lihat manajemen itu kan memang sangat-sangat apa ya, subjektif gitu kita ngelihatnya ya. Tapi bisa kita lihat dia manajemennya terbuka nggak sih ke investor gitu. Dia apakah kalau ada something problem dia akan cerita ke investor atau enggak. Itu bisa lewat public expose atau mungkin lewat laporan tahunan kan bisa kelihatan mereka gaya berceritanya seperti apa. Saya itu sangat memperhatikan itu Bu Vivi dari track recordnya. Dan kalau harga, masalah harga ya itu kita ngomong ke valuasi ya. Artinya valuasi itu bisa dibikin sangat kompleks, bisa juga sangat sederhana. Tapi pada dasarnya saya itu lebih suka kalau memang ya tanpa harus ngitung yang panjang-panjang kali lebar gitu, udah kelihatan ini murah sebenarnya gitu loh. Artinya itu yang saya cari dan itu memang nggak agak jarang sih kesempatan seperti itu. Tapi kalau memang mau kompleks ya bisa juga gitu ya. Tapi kalau sampai kompleks sekali, terus ternyata harganya ya nggak murah-murah banget juga ya, itu agak ribet juga sih. Makanya saya lebih suka kalau dia itu memang udah benar-benar kelihatan murah lah gitu. Kalau valuasi. Ya kayaknya Itu sih ke Bu Vivi. lihat hitung pakai simpel dia udah kelihatan murah gitu ya Pak. Iya, betul. Nah itu kalau kalau murah itu menurut Bapak lihatnya dari mana Pak? Oh, kalau yang paling sederhana ya pair aja ya. Itu pair. Hmm. Artinya secara umum ya kita lihat pair itu kan ya nggak lihat cuma satu angka gitu ya. Kita bandingkan mungkin secara historical dia pairnya di berapa gitu ya. Selama ini dijual ya. Ini dengan asumsi dia nggak ada perubahan macam-macam fundamentalnya. Pair itu misalkan katakanlah biasanya dia main di katakanlah di 10 sampai 15. Kemudian nggak tahu nggak ada angin nggak ada apa atau mungkin marketnya memang lagi kayak tahun 2020 lah marketnya jatuh atau tahun 2008 marketnya jatuh dia bisa di single digit gitu kan tahu-tahu dapat per 5 per 6 sementara kita lihat mungkin bisnisnya ya mungkin ada sedikit ya kesandung sedikit tapi sebenarnya nggak terlalu masalah ya itu bisa jadi bargain juga itu kan udah kelihatan kalau biasanya dia main di per 10 kita lihat pertama dari historical dia main di 10, 15, kemudian sekarang main di per 5, bisnisnya nggak ada masalah. Terus eh, dibandingkan sama kompetitornya juga dia lebih rendah. Nah itu memang dari kelihatan mata jadi sudah murah, cuman memang nggak kadang-kadang nggak PD-nya itu yang susah memang. Kan gini kadang ini murah kenapa ya? Jangan-jangan ada masalah lagi gue nggak tahu gitu. Dari Itu curiga, yang memang bikin susah. oh, Curiga ini ada apa ya curiga gitu. Kenapa kok tiba-tiba jatuh gitu. Itu. ini Ya, murah. ya, itu yang susah memang. Terus dah. Nah Ya itu itu murah. Kalau memang itu bisnisnya sesuai asumsi kita murah gitu. itu Mm-mm. Bapak suka begitu juga Pak? Kirain saya ibu-ibu doang yang begitu Pak. Ya, 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 itu pasti ada keraguan tuh pasti ada ya. Artinya kan kita kan pasti curiga. Kita biasanya dijual segitu, kenapa jadi cuman segini murah banget gitu? Apa ada berita yang nggak saya baca gitu ya? Atau ada berita baru, saya nggak tahu gitu kan? Ya pasti ada keraguan kayak gitu ya. Memang harus cari-cari info banyak sana sini sih kalau seperti itu memang memastikan bahwa memang
Oke, nggak ada masalah yang serius kok sebenarnya itu Bu Vivi. Oke, jadi boleh diambil kesimpulan kalau yang bagus itu yang pasti mesti profit perusahaannya ya Pak. Kalau rugi kan berarti ngurangin modal, Iya, pasti nggak ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, terus iya. harga yang Mm-mm. murah yaitu yang Bapak bilang bandingin sama perusahaan sejenis atau sama fact historical dengan catatan tidak ada perubahan fundamental dari perusahaan itu sendiri ya Iya, Pak. Nah itu kurang lebih iya betul. seperti itu. Nah ini Pak, kalau Bapak sendiri ya, Bapak memperlakukan investasi Bapak dengan perhitungan yang simpel gini atau ada kompleks sendiri? Ah, buat sendiri mas saya lama-lamain hitung gitu. Ada begitu nggak? Atau pakai Iya, begini aja, iya. Bapak hasilnya Heeh. udah maksimal, udah cukup gitu Pak. Nah gini, ada beberapa macam memang Bu Vivi. Hmm. Kalau kita ngomong, saya kalau secara umum itu mungkin bisa ya nggak ribet-ribet amat sih. Biasanya saya pakai kayak apa ya? Kalau saya ngomong equity bond mungkin mirip kayak DCF gitu ya. Tapi yang sederhana aja lah. Saya nggak mau terlalu ribet. Artinya coba konservatif dengan asumsi yang masuk akal gitu. Itu untuk perusahaan yang gede-gede biasanya Bu Vivi. Big Kalau yang cap berarti ya. gede-gede itu kan jarang, Big cap. ya big cap ya. Itu kan jarang dijual murah biasanya ya. Artinya Hmm. kalau murah-murah paling murah seberapa sih gitu artinya gitu ya. Tapi nggak ekstrim banget gitu murahnya. Nah itu mungkin saya mungkin agak-agak lebih detail sedikit itu untuk ngitungnya ya. Faktor-faktornya terus gimana. Nah itu nanti yang kalau orang bilang itu jadi core stock gitu ya di portofolio gitu ada beberapa. Tapi ada juga yang agak lucu-lucu. Maksud saya lucu itu gini, yang mungkin dia second liners, even bahkan mungkin third liners, yang market cap-nya kecil-kecil, yang nggak kesentuh gitu ya sama institusi mungkin. Biasanya kan harganya itu ya memang bisa, kalau murah itu bisa ekstrim banget murahnya gitu loh. Yang penting kita tahu itu murahnya kenapa. Karena kalau memang ya logika aja kalau ada barang dia meskipun bagus tapi kalau nggak ada yang minat, nggak banyak yang minat, nggak banyak yang tahu, biasanya ya harganya nggak akan naik-naik juga gitu kan, masih di situ juga. Tapi sebenarnya secara bisnis dia bagus, dia masih tumbuh, masih ya itu nanti itu yang saya mungkin cari yang agak murahnya itu dengan cara ini sederhana ya, tapi ya saya bilang tadi yang cara logika aja ini nggak perlu ngitung ribet-ribet, ini udah pasti murah gitu kalau untuk saham-saham seperti itu. Nah itu mungkin nggak, mungkin di portofolio nggak terlalu dominan sih, tapi ada biasanya saya yang seperti itu. Oke, jadi itu Gitu. alfanya ya Pak, yang kenceng ya, Pak tarik ya. Saham-saham kayak Ya? sapi jual saham-saham lapis Oh, iya, tiga jadi alfa nih iya ya itu Pak menarik. buat naikin Ya lonjakan ya. soalnya, ya kalau yang gede-gede itu kalau dari institusi banyak yang bahas sih ya soalnya Bu Vivi ya. Maksudnya dari analisis mungkin dari sekuritas, mungkin kayak dari Panin gitu kan mungkin banyak ngeluarin gitu ya katakanlah hasilnya. Ya saya kadang-kadang tinggal baca, mungkin ada something yang mungkin pertanyaan-pertanyaan nanti saya coba cari sendiri gitu ya yang belum kejawab. Tapi kalau yang perusahaan yang kecil-kecil kayak gitu itu kan benar-benar harus cari sendiri gitu. Ini dari info dari laporan keuangan dari mana gitu kan. Beritanya dia perkembangannya gimana gitu sebenarnya prospeknya gimana. Itu harus cari sendiri benar dan itu memang menarik sih kalau buat saya Dan nyari-nyari yang seperti itu. untungnya yang gedenya dari situ ya Pak, lebih kenceng ya biasanya ya persentase keuntungannya. Iya, tapi harus sabar memang sabar sekali. Pak, eh, cari cara screenernya gimana Pak kalau cari lapis 2 lapis 3 begitu Pak? Kan jarang Oh muncul ya, iya, house gitu kan. iya iya iya. Iya betul. Kalau kalau kan di BI sekarang udah ada 800, kalau cari kayak gitu memang agak ribet juga ya. Kalau satu-satu itu bacanya capek gitu ya. Biasanya pakai screener saya. Eh, ngomong yang soal saya kalau biasa kalau mungkin yang kalau biasa pakai FT yang punya ftfinancialtimes.com itu ada screenernya dia. Itu kita lihat aja, kasih aja kriteria yang kira-kira nggak terlalu ketat gitu ya. Artinya kita bisa keluar mungkin 100 saham atau berapa gitu. Kita lihat aja yang market cap-nya masih nggak terlalu besar gitu ya. Terus mungkin justru yang, oh ini kok saya baru tahu ini ya saham ini artinya kenapa oke ini bisnisnya kinerjanya bagus loh, tapi kok kayaknya jarang dengar gitu namanya. Nah itu tuh menarik itu saya buat ulik-ulik gitu. Nanti saya lihat apanya gitu. Mungkin ini ada masalah apa ya sebenarnya dia ya. Kenapa kok dia masih murah banget seperti ini? Nah itu ya
memang harus meluangkan waktu untuk ngulik sih kalau untuk saham seperti itu. Memang tapi kalau dapat sih gainnya bisa lumayan gede gitu. Itu hidden Itu gem ya aja. Pak, itu ya, Iya, mutiara iya. terpendam. Nggak Ya, gampang, nyarinya berarti nggak gampang sih memang. ya, jadi screenernya tuh mirip ya Pak yang bagus, tapi market Mm-mm. kapitalisasinya kecil. Nah itu kali ya screener buat Ya, cari kira-kira lapis 2, lapis 3 seperti itu. ya. Mm-mm. Ya Bapak Ibu kalau Mm-mm, misalnya mm-mm, mau mm-mm. main apa milih saham lapis 2, lapis 3, ya ini seperti ini ya. Kalau Bapak Ya. Rahita ya. Pak, saya mau Mm-mm. nanya Pak, kita kan misalnya ada lagi di kuartal ketiga, kuartal kedua gitu ya Pak. Bapak kalau lihat Mm-mm. lapangan ya, Bapak lihatnya pakai angka yang sudah kuat ditahunkan atau year to date Mm. atau YTM Pak sampai Oh, TTM itu. ya. Saya cenderung saya pakai TTM ya, trailing 12 months itu. Jadi Mm-mm. memang lihat 4 kuartal ke belakang biasa saya lihat 12 bulan. Mm-mm. Kalau kadang ada yang mungkin ada juga yang lebih suka di setahunkan. Cuman kalau saya buat saya kalau di setahunkan tuh masalah saya di seasonality. Artinya mungkin kalau kita baru di kuartal 2 ini katakanlah ya, kita setahunkan kali 2 kan berarti kan nilainya. Itu kan nanti nggak nangkap kalau di kuartal 3, kuartal 4 tuh biasanya polanya beda patternnya Mm-mm. untuk labanya gitu ya. Mungkin ada yang mungkin pas Lebaran atau pas Nataru itu kan ada di kuartal 3, 4. Sementara kita cuma ambil 1, 2 ya mungkin agak kurang mewakili. Makanya saya biasanya jarang sih pakai di setahun kan. Biasanya saya pakai yang TTM. Terus kalau Gitu. year to date juga jarang bisa sih, tapi saya lebih suka TTM sih sebenarnya. Atau mungkin sekalian langsung kuartal ke kuartal. Kuartal tahun 2 tahun ini katakanlah ya, pertama tahun ini sorry ya, kalau yang mau keluar itu sama kuartal pertama tahun lalu. Biasanya seperti itu saya. Mm-mm. Itu Ya, saya juga lebih lebih suka. suka TTM Pak, tapi bukan teman tapi mesra ya Bapak Ibu. Ini trailing 12 month. Jadi 12 Iya, bulan iya. mundur ke belakang ya Pak, itu ya. Iya, Nah iya, ini iya, kan itu kalau saya yang suka bingung pakai apa itu. TTM gitu ya, karena suka baca kan Bapak Ibu ya, year apa Iya, year on year, Q on Q, TTM, YTM gitu ya Pak. Nah ini trailing iya, 12 month, 12 bulan berjalan mundur ke belakang ya. Jadi itu lebih iya, iya. mewakili ya. Saya juga lebih senang pakai Betul. itu Pak. Cuman kadang-kadang suka ada yang pakai di setahun kan gitu ya. Jadi tergantung kali ya Iya, Pak, tanya yang mana. iya, Next. iya. Mm-mm. Nah ini kan saya mau nanya lagi nih Pak. Kalau Mm-mm. dalam satu portofolio Pak, Mm-mm. pengalaman Bapak ya, enaknya ngejagain berapa porto sih Pak? Terus alokasinya gimana gitu? Kadang-kadang kan kita punya satu portofolio Oh, isinya saham ya Pak, isinya. Nanti iya. satu naik, satu turun, jadi equity-nya nggak naik-naik, nggak turun-turun, diem di situ gitu kan. Iya, iya, iya. Kayak Itu gitu, memang kayak trade off itu memang. Itu memang sering dikit gitu ya, jadi. naik, Iya, turun ya. ya, atau juga bohong gitu. Nah itu nggak Mm-mm. pernah ngalamin gitu nggak Pak? Oh iya jelas. Eh Cuman gini, memang saya awal itu memang lumayan dikit ya. Memang ada yang suka concentrated gitu ya. Mungkin cuman beberapa saham aja ya. Mungkin bahkan mungkin bisa 5 atau kurang katakanlah. Terus kemudian ini ada suara masuk ya. Zon, sorry Zon. Oke, sorry Bu Vivi. Ayo, Pak. Eh itu kan memang awalnya seperti itu karena modalnya juga masih kecil biasanya. Kalau saya dulu ya, jadi saya mungkin cari sahamnya itu memang cuman ya dihitung dengan jari lah, jari sebelah tangan gitu. Nah, eh, terus kemudian seiring dengan waktu ya mungkin udah mulai lumayan lah ya modalnya. Terus kemudian sekarang udah mikir mungkin saya perlu dividen juga kayak gitu ya untuk dapat ambil untuk income-nya. Jadi mungkin bisa sampai 10 gitu. Kadang bisa lebih sedikit lah, tapi eh, yang saya cari itu stabilnya. Tapi kalau yang tadi Bu Vivi bilang naik turun, terus kita jadi nggak kemana-mana portonya, itu ada resiko seperti itu memang. Karena kita akan mendekati market kan jadinya semakin gede gitu. Tapi yang saya percaya ini satu, Bu Vivi, pertama, kalau kita market itu kan ada saham yang bagus, ada yang saham yang jelek gitu ya. Masuk semua jadi perhitungan. Sementara kalau meskipun kita agak banyak pun, tapi kalau kita pilih yang oke, yang bagus kayak gitu, secara logika meskipun dia nggak bisa sampai tinggi-tinggi sekali gitu ya returnnya, tapi dia akan cenderung
mungkin lebih bagus gitu kinerjanya, portofolionya. Terus itu ya. Ya mungkin dalam setahun nggak kelihatan, mungkin dalam beberapa tahun tuh nanti mulai kelihatan itu. Mestinya kalau kita benar milihnya, meskipun agak banyak pun sahamnya yang kita punya dalam portofolio, itu mestinya bisa di atas market gitu returnnya. Itu sih yang saya percaya. Jadi Itu Bu stock Vivi. selection ya Pak, milih cara milihnya yang Ya, screenernya mungkin ya kurang ini supaya ya bisa kan kasarnya kita kalau punya 10 pengen 10-nya naik semua gitu Pak. nggak bisa kayak gitu. Nah, nggak Ini bisa. yang sering orang-orang gitu itu. Ah, Heeh. kalau nggak nanti ada denial Pak, yang rugi nggak usah dihitung, tutupin aja, yang naik aja untuk di Jangan, aduh jangan. ada yang begitu Pak. Tapi ada juga Pak yang bilang gini, saya alokasinya di satu sekuritas satu saham, jadi nggak kepengaruh turun naik. Oh Jadi dia gitu. punya 10, jadi punya 10 account Pak, di 10 Oh 10 serius? sahamnya beda. Oh Ya, gitu. jadi enak kalau yang lagi naik ya udah aja di sini yang diliatin gitu, yang turun ya, Kalau turun ya. biarin dulu aja, tinggal dulu lah. Jadi equity-nya nggak usah diliatin, nggak jungkat-jungkit begitu Pak, beda-beda. Iya 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 Oh, iya iya. nah itu ada gitu ya Pak. Menarik juga ya. Oh, ya saya juga Terus. baru tahu itu, oh ternyata ada yang begitu juga ya, tapi bener juga, jadi nggak pusing, udah aja misalnya ini counter Iya saham iya ini di sini gitu. Nah kalau Bapak iya iya. sendiri, Bapak punya dipisah-pisah nggak akunnya Pak? Ada tapi ya nggak sampai se ekstrim itu ya maksudnya tapi memang cuman satu dua mungkin sama istri itu dua gitu ya satu Mm-mm. satu. Dipanen Tapi udah punya memang belum Pak? Dipanen sekali ya, saya kirim OA-nya ini. iya 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 boleh. Pak, tapi Nah Bapak ya, Pak, ada berapa akun Bapak pisahinnya gitu? enggak cuma dua lah. Saya sama Wah, istri saya atas nama istrinya, mm. maksudnya masing-masing ada. Heeh. Tapi Ya itu, memang nggak mau repot sih soalnya sih Bu Vivi mm, saya, maksudnya iya. itu aja sih sebenarnya. Pengen simpel aja gitu. Tapi itu Kan dua tuh berdasarkan kepemilikan, ini punya istri, ini punya saya, atau beda fungsi, Pak? ya Ini buat yang dividen sama aja, ini sih, sama gitu. sama-sama, Oh, sama-sama. jadi fungsinya sama. Mm-mm. Mungkin ini buat Mm-mm. buat ibu saya, tapi dipisahin gitu aja gitu ya. Iya iya, heeh, betul. Oke, jadi senyamannya ya. Nah, kalau saya kan suka Mm-mm. suka lihat itu Pak, platform-platform punya orang lain gitu ya, broker-broker lain, Heeh. kelebihannya apa, kekurangannya masih Oh banyak. iya, Nah, jadi karena tahu ya. Heeh. nah, kadang-kadang juga kan eh, kita perlu perlu lihat juga di luar seperti apa ya Pak. Iya iya, Nah ini itu Pak, buat benchmark ya. Heeh. jangan sampai kita ketinggalan sama orang gitu kan ya Pak. Pak, ini saya Siap. mau nanya lagi nih Pak. Kalau Bapak Mm-mm. nah ini ya bertahun-tahun pernah rugi nggak Pak? Pernah lah pasti. Ruginya tuh gimana? Ini saya mau Ya nanya pahit. namanya Jadi, juga itu. jadi Bapak Ibu Heeh. teman-teman yang baru apalagi ya, jangan dengar oh ini untung bisa segini. Kadang-kadang kan suka silau ya Pak, dengar cerita-cerita Hmm. bagus gitu. Nah kita Iya dengar dulu nih, iya investor iya. juga ada ruginya nih. Nah ini Pak, Iya, rugi. nah itu Pasti sama rugi ya apa pernah lah maksudnya. gitu. Iya, rugi. Eh, dulu pernah ya waktu dulu di Aisyah ya, Tiga Pilar itu ya. Mm-mm. Itu memang kalau itu udah agak lama sih case-nya. Jadi saya mulai di situ itu tahun 2011 atau 2010 apa ke atas lah ya. Maksudnya awal-awal 2010 itu. Waktu itu memang prospeknya bagus ya. Kelihatan bagus. Dia waktu itu kemudian mulai masuk main di beras. Kemudian untuk snacknya juga masih ya saya lihat oke gitu. Tapi memang waktu itu plannya itu memang luar biasa ya. Plannya dia untuk ekspansi itu kalau saya coba hitung, wah ini oke banget gitu ya. Ya tapi memang jadinya waktu itu saya juga pertama yang saya mulai agak ragu waktu itu karena kok untuk ini fundingnya untuk ekspansi ini gimana gitu waktu itu saya mikir kok butuh dana gede sekali masa harus nambah utang lagi gitu ya atau right issues gitu ya memang akhirnya jadi right issues kan waktu itu terus kemudian yang kita tahu sama-sama tahu yang tahun berapa itu ya kemudian dia yang
ada something happen gitu lah ya, problem. Tapi waktu itu saya udah lepas sih. Jadi waktu saya sebelum case itu memang udah lepas karena ruginya mungkin ya nggak terlalu gede juga sih lo ya. Tapi karena waktu itu memang udah lihat dari gejalanya, artinya memang bukan karena apa-apa, tapi karena memang saya memang waktu itu agak ragu dia bisa funding untuk ekspansinya enggak gitu dengan segini gede gitu. Eh, itu aja sih akhirnya saya terus kemudian wah udah turun nih harganya, ya sudahlah kalau gitu direlakan saja. Itu salah Berarti satu contohnya sih Bu Vivi. ya ini jadi kan kita juga investor jangan kejong-jongan tidur ya Pak, dipantau terus kalau ada berita yang Nggak bisa, kira-kira nggak bisa. kira-kira ini membahayakan portfolio kita, ya kita mesti Yes, ambil ya. pilihan alternatif ya. Nggak bisa mentang-mentang ini Mm-mm. saya mah tinggal aja antepin aja, jangan kejong-jongan ibaratnya ya Pak, nanti kelewat Iya, itu. iya, iya. Jadi ada cut loss-nya juga ya Pak, ketika kondisi nggak Ada sesuai pasti. bisa harapan kita ya Pak, sama hitung-hitungan Iya, kita iya. ya. Nah itu, kasarnya di depan Ya, udah tahu saya rugi 2008 jelas rugi Bu Vivi. iya, ini semua 2008. masal ya. Dan saya itu kan masih artinya masih berapa tahun invest ya waktu 2008 berarti 4 tahun ya 4 tahun baru hampir 5 tahun lah invest. Ya masih suka masih goyang-goyang gitu istilahnya kena apalagi kena 2008 yang seperti itu ya saya sempat cut loss gitu ya agak sebel juga gitu waktu itu. Karena waktu zaman itu kan ARA ARP-nya baru berapa? Itu masih normal ya, masih simetris. Bisa 20% lebih ya waktu ARA sama ARP-nya gitu. Apa Itu akhirnya kan disuspend itu Pak bursanya 3 hari 2 hari ya 2008 ya. Nggak boleh ada itu transaksi. pertama kali Oh, saya itu sampai saya kan masih by phone Pak. Masih waktu Bu Vivi ya. Artinya saya nelpon broker saya, ini kenapa kok marketnya diem di suspend Mbak? Saya baru tahu waktu itu, ini market bisa di suspend. tapi itu Pak, ya zaman dulu ya, yang di bursa mana gitu. Ada satu bursa, dia sahamnya nggak boleh Heeh. turun, cuman boleh beli doang, nggak boleh jual kalau nggak salah. Oh, Ada itu Pak, serius? yang di mana? Serius? Ada ya? Dia zaman kita di suspend itu di luar sana tuh ada yang begitu Pak. Jadi ini nggak boleh Lebih jual, mesti ekstrim beli lagi aja. itu. Jadi supaya nggak turun gitu Pak. Nggak Ya turun. itu kan, itu masa-masa begitu kan lama lumayan ya. Tapi Oh iya. dari Tapi situ, kalau yang mm, bisa beli, yang jual siapa tuh gitu? yang pokoknya dia nggak boleh ada turun aja Pak. Oh, Saya nggak tahu minusnya lupa lagi. Pokoknya dia dibatasin pernah sekali ya. nggak boleh turun. Ya, harganya mungkin dibatasin ya. Karena Iya, iya. itu kan turunnya 2008 mengeri. Ya kita kan kadang-kadang ngomong waktu crash kita beli, tapi pas ngadepin mah tetap ada takut juga ya Pak. Iya sebel ya, maksud saya gini, saya waktu itu memang itu kesalahan yang bodoh sekali ya waktu itu ya. Ini satu juga ini satu yang rugi juga nih Bu Vivi. Itu pagi-pagi itu udah diantem turun 20% saya ingat. 20% berapa gitu. Pusing kan. Akhirnya aduh. Dan itu setelah berhari-hari ya, maksudnya bukan cuma hari itu. Beberapa hari sebelumnya mungkin seminggu gitu ya, udah 2 minggu itu dia turun itu kan. Terus akhirnya aduh kena 20% saya lepas aja lah. Dan menyebalkannya setelah saya lepas siangnya balik lagi gitu kan. itu. Itu kayak punya mata Pak. Pak, ketika orang kita Sebel mau banget ya. itu udah ditungguin Bapak cut loss. Makanya itu pelajaran banget buat saya. Itu pelajaran berharga sekali waktu itu. Ya itu kan kadang-kadang memang udah di titik nadir, itu titik balik sebenarnya ya Pak. Iya, iya. Udah Iya bisa jadi. kebanyakan begitu sih, udah dengar cerita juga begitu. Udah, tapi kan Tapi ya tetap bisa turun juga, bisa juga. Masih turun lagi. Pak, tapi kondisi begitu tergantung posisi kita Pak. Kalau full cash mungkin kita senyum-senyum ya. Kalau full barang itu mules. Iya sih. Nah itu saya waktu full. Nah itu full barang banget. mana mules. Iya. Nah itu benar. ya. Bisa Kan kadang-kadang paham orang lah saya. orang-orang kan suka bilang ya, waktu crash itu kesempatan beli itu. Saya bilang, tergantung posisi. Kalau kitanya udah nyangkut, nggak bisa beli pakai apa. Kalau ada duitnya ya. Kalau ada duitnya. Ya, Dan terus kita kan kadang-kadang kan udah keburu sebel gitu, bete ya. Aduh, ini udah nyangkut gimana gitu kan ya Pak. Beda kalau yang punya cash kan. Ya seret. Saya kadang-kadang ini orang kurang berperasaan ini. Kalau yang gimana yang full barang, suruh serok-serok pakai apa gitu kan ya Pak. Halo. Nah makanya ini perlu, makanya perlu apa yang namanya money management ya Pak, dibagi ya. Iya betul. Itu pelajaran itu lumayan
keras juga buat saya sih tahun 2008. Tapi itu ya artinya ya kalau ngadepin selanjutnya ya udah ada bekal lah jadinya gara-gara itu sih Bu Vivi. Nah, Itu. ini jadi lebih siap ya kita kalau ngadepin gitu ya, Pak. Mm-mm. Nah, ini udah Iya cerita yang betul. suram-suram ya, Bapak Ibu. Tapi sebenarnya Iya. Pak, zaman waktu crash 2008 sama awal COVID lebih ngeri mana sebenarnya Pak? Kalau Bapak sendiri gitu ya. Eh, Kalau COVID itu cuma sebentar ya sebenarnya, cuma berapa bulan ya Heeh. sebenarnya. 2008 tuh agak lebih lama, setahunan dong. Itu kayak ya kalau 2008 kan setahunan saya ingat ya. 2009 dia udah mulai agak normal gitu. Suara saya jelas ya, Bu Vivi? Jelas Pak, jelas jelas. Nah, kalau 2020 yang waktu COVID itu memang cuma ya, kalau nggak salah sebelum akhir tahun sudah mulai balik lagi ingat saya ya. Tapi meskipun nggak stabil sampai sekarang nggak stabil gitu. Tapi baliknya cepat gitu. Dan yang menarik ini memang lama juga ini yang COVID ini ya. Artinya memang karena udah ada COVID, perang pula gitu kan. Ekonomi dunianya jadi kebalik-balik semua gitu kan. Terus terang aja ya, terus terang. Meskipun saya udah lama di market gitu. Ini ya baru juga gitu loh. Berbeda sama 2008 juga. Ini berbeda case-nya. 2008 mungkin Indonesia itu sebenarnya nggak terlalu kena kan waktu itu. Kalau kita lihat laporan keuangannya masih banyak yang oke gitu tahun 2008. Tapi pas COVID ini gini, kalau saya lihat ya, saya ngamatin ya. Pertama, memang banyak case yang pandemi, perang, yang Rusia Ukraina, sama memang marketnya, behaviornya memang udah berubah gitu dari investornya sendiri gitu ya, gayanya, stylenya mungkin gimana ya, agak lebih sekarang ya banyak mungkin banyak gaya trading macam-macam juga ya, jadi fluktuasinya itu memang luar biasa itu kadang. Nah itu terus banyak investor baru gitu ya yang ya dibandingin zaman dulu kan cuma berapa ratus ribu ya 200, sekarang udah jutaan kan nggak salah ya. Itu banyak banget dan itu memang pengaruh sekali di market itu, kelihatan banget gitu ya, sangat bisa sangat fluktuatif gitu loh harian ya kayak gitu. Menarik sih, saya jadi banyak belajar juga sih Bu Vivi terus terang. Dan saham-saham yang bisa naik tinggi sama yang apa ya, yang diem aja, itu beda banget sama dulu memang sih. Sekarang itu kadang-kadang ada saham yang bisa naik banget, terus mikir ini salah apa ya gitu. Dari saya mikir itu ya. Jadi itu kadang-kadang saya juga cari tahu juga gitu loh, ini kenapa sih ada berita, oh ternyata ada ini. Dan memang sekarang lebih sensitif sama berita ya, kalau berita eh, katakanlah event bagus gitu ya jelas ya, maksudnya kayak farmasi waktu pandemi itu dia langsung terbang, mungkin kemudian saham teknologi itu juga mulai terbang juga sempat, sama digital gitulah ya. Tapi kalau turun juga kadang saya juga mikir ini kadang karena ada di forum gitu, kadang ngobrol gitu ya, loh ini kok turun dalam, wah ini mah turun satu kuartal doang gitu, artinya turunnya pun sebenarnya nggak banyak gitu ya, dia itu tetap tumbuh tapi pertumbuhannya menurun, itu udah dihancur, udah disikat gitu kan. Kalau saya sih senang-senang aja sebenarnya, saya bisa beli jadi gara-gara itu ya, karena kayak agak-agak impulsif gitulah, wah ini jelek ini, padahal susah jelek banget juga enggak gitu ya, artinya turun-turun banget enggak gitu ya. Ya ini mesti sih kayak gini cuma sementara, tapi harganya itu sahamnya itu bisa sampai anjlok banget. Kalau saya sih kalau itu lagi-lagi kalau lagi ada cash seneng-seneng aja gitu bisa beli gitu. Sebenarnya itu sih. Nah, itu Itu kalau menarik sekarang sih Bu. kalau ngerti valuasi enak ya Pak, karena kan hukuman pasar tuh lebih sadis sekarang Ya, ibaratnya ya Pak. Jadi sadis kalau sekarang, diturunin sadis banget. lebih dari nilai Iya. wajarnya tapi FOMO juga jangan, hati-hati karena dihargainnya juga lebih dari harapannya itu berlebihan ya Pak. Harapan dan Iya. Jadi hukuman berlebihan. Nah, jadi itu makanya banyak ya itu perlu sekarang. perlu valuasi tuh seperti itu ya. Jadi kita kalau Mm-mm. nggak kalau naik juga nggak terlalu FOMO gitu ya Pak. Kalau melihat yang Mm-mm. disiksa juga kita bisa ngumpulin gitu ya. Kadang-kadang kan orang kan Iya. ayo serok, tapi kan serok belum tentu barang bagus ya Pak kalau nggak ngerti hitung-hitungan ya. Iya lah, iya pasti lah. Malah makin ke Itu. bawah gitu, makin nyelam gitu. Nah ini ya, Iya. makanya Mm-mm. menurut saya juga pengalaman yang ini yang udah ya fundamental mesti tahu lah ya Pak. Walaupun mungkin Mm-mm. gayanya trading ya bisa tahu ibaratnya yang
penting-penting lah yang tadi kita bahas ya Pak. Nah ini, Iya, betul, betul. nah ini kan tadi udah rugi story ya. Sekarang kisah manisnya Pak, untungnya dari mana aja Pak? Terus kenapa bisa untung dari Mm-mm. situ gitu Pak? Satu yang contoh mungkin saya sama Metrodata ya waktu itu ya. Saya tuh suka gitu ya Mm-mm. Metrodata itu. Waktu itu tahun udah lama saya tuh megangnya lumayan lama itu. Sampai lupa saya pertama kali beli kapan gitu ya. Lama pokoknya dia. Saya lihat itu memang dia bisnisnya kan dia kalau dibilang teknologi juga ya sebenarnya dia itu supporting untuk teknologi itu kan. Karena dia jual untuk solusinya, kemudian jual untuk kayak hardware-hardware gitu ya untuk kayak laptop kayak gitu. Dan yang menariknya bagus gitu pertumbuhannya. Pertumbuhannya bagus. Eh, jadi saya itu sabar waktu PR itu dan itu rendah banget gitu. Waktu itu sangat rendah. Itu mungkin 10 kurang dikit ya sekitar segitulah, kecil lah gitu ya. Bahkan bisa lebih rendah lagi saya waktu ingat waktu itu. Ya karena mungkin nggak banyak yang tahu ya waktu itu ya, metadata itu. Masih nggak terlalu besar market cap-nya. Ya udah saya ikutin aja, itu lumayan banyak itu. Dan itu yang menariknya dia itu kalau naik turun tuh memang sadis sih memang. Dia itu bisa dari 1.000 ke 2.000 balik lagi ke 1.200 gitu bisa gitu. Karena Meskipun mungkin kalau kita lihat mungkin panjang kurang waktu kurang naik terus. kurang liquid ya Pak. Jadi kalau sekali Ya, yang ada betul. Mm-mm. ada beli hantam mahaka gede, kenceng, buang kiri gede, Bisa. turunnya kenceng gitu kali ya Pak. Belum Ya seliquid kalau kayak gitu sekarang ya. kayak dulu. Iya, iya, ya memang agak kurang liquid ya memang dulu terutama ya. Kalau Dulu. sekarang mungkin udah Sekarang udah lebih sekarang mending juga Pak, masih nggak udah terlalu lebih, mending sih, tapi nggak tapi udah terlalu juga mending. ya maksudnya. Heeh, itu oke juga ya. Terus kemudian yang kayak Arwana gitu ya waktu itu bagus itu saya em, udah lama banget itu. Itu saham saya kalau saya cerita itu lama-lama karena saya megangnya lama. Pak itu Bisa. lah, nah nih ya, saya mau tahu nih Pak, holding periode lama tuh berapa tahun Pak? Kurang lebih. Jadi kan orang udah Ya, bayangan nih kan ya, oh ini jangan ada yang ya bilang paling seminggu nggak juga lama Pak. bisa paling nggak 3 tahun lah kalau lama itu. Lima bisa kadang bisa 5 tahun gitu. Tapi saya nggak gini ya Bu Vivi, saya nggak patokan harus lama atau enggak gitu ya. Selama dia masih oke, masih bisa saya toleransi kinerjanya gitu. Itu saya tahu dia basic dari fundamentalnya udah bagus bisnisnya secara nature-nya. Ya kan saya pegang terus. Tapi saya juga realistis kalau memang artinya ya nggak mau loyal lah sama satu saham itu ngapain gitu ya. Kalau memang dia terbukti tidak oke lagi gitu ya sudah saya lepas aja nggak pakai mikir gitu. Itu sih. Jadi Berarti saya nggak ada jangan patokan jadi, harus berapa tahun gitu nggak pernah. Mm-mm. kan ada holding periode, my holding periode adalah selamanya ada gitu kan ya Pak. Oh iya. Nah ini Itu seling salah paham tuh orang-orang Bu Vivi. kalau nggak ada kalau ada perubahan fundamental mah mesti itu ya, mesti selingkuh ya Pak. Iya. Kalau gini, itu sering salah paham orang-orang ya. Waktu dibilang holding period, my favorite holding period is forever, Warren Buffett kalau bilang. Itu maksudnya dia itu bilang itu artinya kalau memang untung terus gitu ya, bisnisnya untung terus, ya kalau bisa dapat saham yang kayak gitu. Jadi itu nggak harus mikir cari yang lain kan artinya gitu ya. Kalau itu udah untung. Tapi pada kenyataannya kan nggak gampang cari yang seperti itu. Jarang yang bisa seperti itu. Ya realistis juga lah. Yang Saya juga holding senang for kalau ya bisa naik terus gitu ya, bisa bagus terus bisnisnya, harga sahamnya naik terus gitu ya. indah Selamanya terus juga gitu saya ya juga Pak. mau. Tapi kan nggak jarang banget ya kayak gitu kenyataannya. Ya Yang realistis holding aja lah. forever itu pasangan hidup ya Pak. Ah, ya pasti. Kalau Ya. saham nggak boleh itu, nggak bisa. Jangan. Jangan Harus terlalu realistis. setia. Mm-mm. Pak, Bapak ada nggak sih holding periodenya cuma bulanan gitu? Udah nyampe valuasinya saya jual gitu Pak. Ada Ada. ya. Jadi Ada. investor juga nggak. Sebenarnya investor itu kadang-kadang kan dikategorinya sama jangka panjang gitu ya. Nggak belum tentu juga ya. Kadang bulanan juga kalau udah nyampe bisa jual ya. Bisa. Jangka panjang itu jangka waktu kita investnya ya secara keseluruhan. Kalau satu sahamnya saya nggak terlalu banyak matok gitu. Kalau memang dia memang valuasinya kadang-kadang kita hitung 1.000. Terus kemudian berapa bulan kemudian udah jauh lebih tinggi daripada itu. Kan saya jadi mikir kalau megang ini nanti dia mau
naik seberapa nggak justified gitu sama bisnisnya gitu. Malah mending saya cari saham lain yang masih potensi gitu. Yes, overshoot gitu ya. Cari saham yang lain dulu yang lebih potensial, jadinya saya kayak gitu. Mungkin saya bisa balik lagi ke saham itu mungkin kalau harganya udah masuk akal lagi kayak gitu. Kayak gitu itu sih, cinta lama balik kembali ya Pak. Iya. Kadang kan gitu ya, kalau saham bagus kan dihargain lebih, ya itu kita jual. Tapi dihukum pasar lebih jahat, lebih sakit juga. Nah itu kita balikan lagi gitu ya Pak. Jadi kalau udah lagi menderita bareng-bareng lagi, udah seneng sendiri-sendiri lagi ya Pak. Saya sampai ketemu teman dia memang trader. Lo mah kalau kayak gitu untuk beberapa ya kayak trader juga, meskipun agak lama ya sih, tapi basis gua kan dari bisnisnya artinya jual beli ya apa ya oke lah saya. Dia jago trading, itu gayanya dia oke lah, nggak masalah kalau saya sih. Saya sih mungkin lebih cocok untuk yang ini. Sama-sama cuan ya Pak. Ini kan masalah kenyamanan ya, pakai jurus apapun, yang penting cuan gitu ya. Dan cocok sama kita, pas di ayun-ayun kita nggak goyang ya Pak. Iya, itu penting. Pak, kalau Bapak ada nggak sih berapa bulan sekali, berapa waktu sekali saya rombak porto saya, atau begitu ada berita saya rombak, ada ditulis laporan keuangan, waktunya ngerombak porto, atau tiap berapa saat? Ini sewaktu-waktu aja gitu, saya rombak gitu, komposisi porto saya gitu Pak. Iya. Ya pada dasarnya saya kan memang biasanya review reguler itu mungkin 3 bulanan ya. Artinya kalau laporan keuangan keluar pasti 3 bulanan gitu ya. Kalau ada yang benar-benar jelek ya sudahlah saya relakan sajalah. Tapi kalau yang mungkin ada yang insidental gitu, kadang-kadang tiba-tiba ada kayak gini ini. Ini agak berat juga kalau saya pegang, saya harus ganti. Terus kemudian kalau ada opportunity lain biasanya Bu Vivi. Artinya kalau saya hitung di sini saya bisa dapat misalkan katakanlah 20% gitu ya, dari sini saya untung gitu ya. Terus kemudian di sini saya bisa dapat gain mungkin di tempat lain 40% potensinya gitu loh. Dengan kualitas bisnis yang oke juga sama gitu. Ya saya akan switch ke yang situ gitu artinya. Ya lebih incidental sih sebenarnya kalau saya. Kalau yang reguler itu ya mungkin review, mungkin bobotnya aja mungkin saya agak kayak rebalancing kalau orang bilang ya. Artinya memang kalau dia udah gede banget terus potensi kenaikannya nggak terlalu gede ya saya coba kurangin ke saham lain dalam portofolio juga ya, saham yang udah ada juga gitu. Seperti itu sih Bu Vivi. Oke, jadi ditukar-tukarnya tuh, jadi kan kita kalau beli kan udah tahu nih ya, saham bagus di harga bagus. Nah kalau udah dapet saham bagus di harga bagus, jangan lupa dijual, karena ini kan kita mengawali lebih mudah daripada mengakhiri ya Pak. Endingnya mesti happy end ya. Nah jualnya tuh gimana gitu. Nah itu jualnya ketika harganya nyampe target atau nemu peluang yang lebih baik gitu ya Pak. Iya biasa gitu. Nah ini dari Bapak ya. Nah ini Pak, saya mungkin ada beberapa pertanyaan dari kolom ini, saya coba baca ya Pak. Iya silakan. Bentar. Bagaimana cara Bapak Parahita dalam memvaluasi sebuah saham? Tadi udah dibahas ya, kalau yang murah gimana, harganya murah, perusahaan bagus gimana, harganya bagus. Mungkin kalau ketinggalan, nanti IG Live ini saya save, Bapak Ibu bisa tonton lagi ya. Nah ini ada yang tanya lagi Pak, dari Pak Albert. Tadi Pak Parahita sempat bilang, pik saham berdasarkan kestabilan. Apa itu artinya Pak Parahita menghindari saham-saham komoditas? Oh enggak juga. Langsung jawab ini ya? Iya Pak, langsung jawab aja Pak. Enggak juga, artinya memang saya biasanya ada di portofolio memang mostly memang katakanlah 80% saya alokasikan buat yang core. Artinya saham-saham yang orang bilang boring. Mungkin ya dia terlalu stabil lah istilahnya, kenaikannya pertumbuhannya terlalu stabil, kadang too good to be true, bagus gitu, utangnya kecil, ya kayak gitu-gitulah kriteria yang bagus-bagus gitu ya. Tapi ada juga yang saya memang alokasikan berapa persen gitu ya, mungkin kayak bisa aja yang kayak komoditas, katakanlah kayak gitu. Saham-saham komoditas, karena itu kan dia kan ada masa-masanya dia bagus gitu ya. Terus kemudian bisa juga saham yang dulunya jelek gitu. Terus kemudian tiba-tiba dia berubah, ada something di dia. Itu saya alokasikan di situ. Itu ya untuk macu return juga sih sebenarnya dari situ sih Bu Vivi. Karena kalau ya saham yang stabil itu kan
bisa dikira-kira lah dia setahun bisa dapat berapa gitu kan, katakanlah ya. Tapi kalau untuk yang kayak gitu kan mungkin dia potensi gainnya gede. Tapi kita nggak bisa pegang lama-lama kadang-kadang. Itu kan Itu biasanya. itu kalau di bola strikernya ya Pak yang cari Ya, returnnya, iya cari mencari itunya duitnya. ya, gold digger ya. Iya, 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 iya. Nah, ini ada Gitu ya. pertanyaan lagi Pak Demas, prospek kedepannya gimana? Bapak amatin Demas nggak Pak? Nggak terlalu ya. Tapi yang dividennya gede itu ya pasti Dividen orang-orang itu sih. lihatnya itu. Ya belinya berarti kalau Heeh. dividen gede, sahamnya lagi murah supaya yieldnya gede kali ya Pak. Ya, cuman kalau dividen itu yang kalau memang kalau cari dividennya ya mungkin kalau saran saya pernah pernah oret-oret gitu ya, artinya cari datanya gitu, sampel beberapa. Memang dividen itu memang kayak apa ya, pedang bermata dua gitu. Artinya memang senang gitu ya dapat dividen, tapi dividen tuh ngurangin kemampuan perusahaan buat ekspansi sebenarnya kan. Dia buat tumbuh itu. Karena duitnya kan padahal perusahaan tuh mungkin kalau dia buat tumbuh dia butuh working capital nambah ya buat operasional sehari-hari. Terus kemudian dia kalau butuh katakanlah bikin pabrik baru, dia kan butuh duit juga itu ya dari internal. Nah, kalau kalau dividennya terlalu besar dibagikan, ya dia kan nanti kan, waduh ini dananya dari mana? Nanti ngutang lagi gitu kan, katakanlah jadinya. Jadi resikonya nambah itu untuk bisnisnya. Nah, artinya kalau saya sendiri prefer untuk dividen yield itu ya lumayan gede, tapi jangan gede-gede banget sih kalau saya sih. Saya agak khawatir. Apalagi kalau Ber- sering gitu. Kalau sering gitu ya. Apakah udah dia mungkin ya memang lagi nggak ada kesempatan buat ekspansi bisa jadi ya. Artinya dia ya udahlah daripada gue pegang kasih return ke investor nggak gede ya gue jadiin dividen aja lah gitu. Itu make sense nggak masalah. Tapi itu karena mungkin saya salah satu. pengen perusahaan yang lagi tumbuh gitu ya, saya biasanya cari yang dividennya mungkin ya 3%, katakanlah 4%, tapi dia masih punya duit buat bisa tumbuh gitu. Saya carinya kayak gitu sih, Bu Vivi, pada prinsipnya. Oke ini kan kita ya kalau yang mau duduk diam nggak mau utak-atik lagi ya udah cari yang gila-gila gede gitu jadi setoran gitu ya. Tapi kalau kita Ya, pengen ya. yang nilainya lebih gede kan kita kasarnya mungkin ke perusahaan bagi dividen kalau udah nggak punya rencana ekspansi kali ya Pak. Ah udah saya ada pengen bulan tahun depan saya nggak ngapa-ngapain lah udah bagian dividen aja kali kayak bisa kayak begitu juga kali ya Pak. Ini bisa. Kalau udah jadi yang dia udah mature ya biasanya bisnisnya ya, dia akan cenderung akan bagiin dividen karena dia memang pertumbuhannya memang udah terbatas gitu ya. Nah, justru saya kalau misalkan masih kecil, terus potensinya gede, ini masalah kepercayaan juga sih ke manajemennya ya, Bu Vivi. Artinya, saya percaya kalau nggak dibagikan sebagai dividen itu kan artinya seakan-akan duitnya investor, dia pegang, dia buat kan invest lagi gitu untuk ekspansi bisnisnya. Artinya seberapa besar sih kepercayaan kita ke manajemen untuk megang duit itu nggak dibagikan jadi dividen, ya kembangin usahanya. Bisa Itu aja ngegedein sih. nggak kamu ini gitu ya Pak? Nah itu Ya, jadi kalau nggak bisa, saya mungkin nggak percaya, lu jadi dividen aja gitu artinya. Kan itu logikanya nah, gitu. nah itu ya Bapak Ibu analogi Mm-mm. dividen ya. Nah ini saya Mm-mm. baca lagi ya Pak dari Pak Albert. Apakah Mm-mm. karena cepatnya rilis dan penyebaran informasi yang didapat, investor bisa menyebabkan market semakin efisien, Pak? Bisa jadi. Cuman kan kalau, wah ini balik kayak bangku kuliahan ya, tapi nggak apa-apa lah. Efisien ya. Market efisien itu kan artinya orang nggak bisa untung terus-terusan gitu ya untuk di bursa gitu ya dengan mungkin ada yang lemah kayak gitu. Tapi intinya gini, informasi banyak itu memang sangat membantu. Tapi akan muncul permasalahan kedua. Orang yang terima bisa bisa menafsirkan bagus nggak infonya, bisa nafsirin nggak. Itu jangan salah, kebanyakan info itu malah bikin bingung gitu. Setuju, Ini saya yang Pak. signifikan, ini yang signifikan terhadap saham tersebut atau ini cuma noise biasa aja ya, cuman berita-berita nggak kurang anu lah nggak terlalu ngaruh lah. Nah itu artinya saya itu di satu sisi memang dia bisa membantu lebih efisien marketnya karena informasi lebih banyak ya, lebih banyak sumbernya, lebih gampang diperoleh, lebih cepat. Tapi di sisi lain itu kemampuan investor untuk memfilter informasinya itu akan jadi masalah baru jadinya.
Jadi pada tahu. ya belum tentu jadi lebih efisien juga gitu jadi. Jadi Itu ya sih kita mesti pinter-pinter filter ya Pak, filter berita ya, sama menafsirkan gitu ya. Kalau udah baca ini action kita mesti ngapain gitu ya. Nah, iya kadang-kadang zaman sekarang tuh iya itu bedanya itu memang dan benar terus itu. ngarep sama kenyataan suka beda juga Pak. Iya, iya, iya. Oh ini kelihatannya keren banget dia mau ngapain-ngapain beritanya padahal setelah kenyataannya gitu-gitu doang gitu Iya, sebenarnya oh, kan ternyata. kadang-kadang gitu ya. Heeh. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Riz 99. Pak Parahita, kalau investasinya pernah 100% cash atau nggak pernah sama sekali? Mungkin di pasar atau keluar sama sekali ya. 100% Full cash. cash gitu. Jadi nggak ada porto kali ya Pak. Pernah nggak Nggak pernah. di-cashin atau selalu ada di pasar? Nggak, nggak pernah. Berarti Nggak pernah kalau cash kalau 100%. kalau core stock mas selalu ada nggak pernah dijual Pak? Atau diredus, dikurangin? Ya dikurangin ya mungkin bisa. Saya mungkin kadang-kadang ada tahun berapa ya waktu itu saya merasa waktu tahun 2018 kalau nggak salah ya apa. Pokoknya saya tuh ngerasa aduh ini nggak ada yang murah gitu artinya. Itu saya kan ngumpulin cash lumayan banyak. Tapi ya nggak sampai 100% cash gitu ya. Makanya kadang-kadang bisa 50% masih ada mungkin kayak gitu. Tapi saya nggak pernah sampai habis sahamnya sih. Nggak pernah. Kalau habis takutnya feel-nya hilang ya nggak dapat ya Pak? Nanti mau Ya masuk lagi feelnya nggak ragu dapat. terus ya. Banyak kan kayak gitu ya. Iya, 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 iya. Betul. Pak, ini ada pertanyaan lagi ya Pak dari Pak Yanto Nugraha. Pak, bagaimana cara mengatasi psikologi kita saat market turun parah supaya tetap berani beli? Tetap berani beli. Oh ya, yang pertama itu ya hidup nggak cuma buat invest, cuma buat investasi, nggak cuma buat saham. Hidup itu kita bisa punya hobi macam-macam, bisa nongkrong segala macam. Ya udahlah jalanin yang kayak gitulah hobinya gitu ya. Jangan terlalu banyak ngeliatin market terus capek Jangan gitu. hidup Itu yang bikin demi takut. saham gitu ya Pak. Iya. Ya, yang kedua memang harus tega gitu ya. Artinya harus tega. Tega itu dalam arti kalau memang kita udah yakin, maksudnya ya udah ngitung, memang segini dia, ini murah segini gitu ya. Jadi market turun ya beli, itu udah kayak robot aja jadinya memang sih. Memang jadi kayak robot. Artinya jadi kalau yang saya selalu pelajari ya, sampai sekarang saya juga nggak bisa sampai perfect banget itu udah kayak anu aja sih. Kalau nggak sesuai kriteria ya jual. Kalau kalau sesuai kriteria beli, udah kayak otomatis gitu aja gitu ya. Dan itu memang nggak gampang, butuh waktu untuk bisa seperti itu. Itu kan namanya itu sih mindset seperti itu tuh nggak gampang Bu Vivi. Jadi ya memang harus based on fakta gitu artinya. Kalau pengen anu ya, pengen disiplin ya, artinya nggak takut gitu ya. Begitu market turun, tapi kalau kita secara ini yakin bagus, ya sudah beli aja gitu. Itu sih. Itu yang harus belajar memang, nggak gampang. Itu nggak gampang. Jangan Gitu. pakai perasaan, berarti apa? Pakai hitungan Betul, ya. betul. Karena aja kalau udah sayang Iya. gitu kan, aduh jualnya sayang, udah lama di porto saya gitu. Oh, Nah itu udah saya bisa gitu, paham itu memang. Itu udah memang ada kadang-kadang gitu. chemistry, kalau udah kelamaan kan begitu ya Pak. Ada chemistry-nya ini sama Ya, saya, aduh kalau ya saya kan, nggak kan punya ini kebayang ya. gimana gitu. Heeh. Ya, saya bisa bayangin ya. Gini, misalkan kita udah punya agak lama, lumayan lama itu sahamnya ya. Udah analisis, kita ikutin perkembangannya. Wah, ini keren. Itu terus tiba-tiba ada berita jelek gitu ya. Terus yang kemudian itu yang bakal pengaruh banget ke bisnisnya gitu ya. Ini berubah pokoknya dia akan ke depan akan berubah. Itu kadang-kadang ada denial memang. Ah, enggak lah. Ah, Cariin kayak berita gitu. bagus gitu ya Pak. Iya, itu ntar pinggirin dulu lah, cari yang bagus aja. Itu bahaya itu bahaya memang benar itu bahaya Nah itu itu. nggak boleh pakai Iya, iya. chemistry, nggak boleh ada ikatan emosi ya Iya, sama saham ya. jangan sampai. Nah ini ya Bapak Ibu, cara-cara salah satu caranya supaya kita tetap waras bisa cuan di sini ya. Nah ini Pak, ada lagi pertanyaan Pak dari Pak Janutan Tipala. Kategori saham apa yang Pak Parahita sukai? Apakah fast grow, asset play, atau yang kayak gimana Pak? Untuk kategori Peter Lim. Fast grower yang pasti. Nah, Fast grower. Fast grower tapi market cap-nya nggak terlalu gede. cluenya market cap-nya nggak terlalu gede, fast grower. Ada Yang petunjuknya jelas nggak Pak? dia Sektor apa Pak? tadi udah disebutin kan. Nggak ada salah satunya. Keramik lah.
keramik. tadi. Tapi ini ya, Bapak Ibu, kita tujuannya edukasi, bukan Iya, apa namanya rekomendasi banyak sih. saham. Kita Itu belajar ya ya cuma dari salah Bapak ya. satunya aja. Heeh. Itu cuma salah satunya. Tapi sebenarnya banyak kok. Saya nggak tergantung sektor kalau Mm, beli Bu Vivi. Artinya saya nggak ada mm. kecenderungan saya harus ke sektor ini nggak. Karena saya kan bottom up gitu ya kalau invest ya. Jadi bukan top down. Karena Kalau satu ada satu orang top down sektor dari juga mana? satu sektor nasibnya Iya, beda-beda ya Pak. Heeh. iya belum tentu bagus juga gitu ya dalam Heeh, satu heeh. sektor gitu ya kan. Ya kayak gini aja lah, kita lihat teman bikin usaha sama-sama bikin resto gitu, ada yang berhasil, ada yang enggak, ya sama juga kan Mm, seperti itu ya artinya. Kayak, mm, sama juga kayak gitu kalau di saham gitu. Jadi bukan berarti satu sektor ini bagus, kelihatannya bagus gitu, semua sahamnya bagus belum tentu juga gitu. Ya harus hati-hati. mm, Makanya saya nggak terlalu prefer sektor ini nggak terlalu kayak gitu. mm. Nah itu dari cara milih saham gitu ya dari Pak Parahita. Hmm. Nah ini Pak, mungkin waktu udah 1 jam Pak. Udah Saya ya? nggak Udah kerasa nggak ya Pak. kerasa. Nanti Bapak jadi tamu saya lagi berkenan ya Pak. Bahas Siap, topik-topik siap. gitu ya Pak. Pak, mungkin Siap, ada siap. minta closing statement Pak untuk penutupan hari ini Pak. Yang jelas ya, memang sekarang marketnya memang lagi nggak karu-karuan kayak gitu ya. Tapi justru di sini lagi, kalau saya lihat sih lagi ada peluang ya sebenarnya. Karena memang overall itu relatif murah. Karena memang banyak yang takut ya tahun depan kayak gimana-gimana gitu ya. Ya artinya gini, saya nggak bisa nggak suka ngeramal-ngeramal gitu ya, forecast itu nanti tahun depan kayak gimana ya. Tapi kita lihat faktanya aja, kita ikutin aja. Kalau memang memang nggak ada masalah ya kita udah mulai beli. Tapi kalau memang ternyata memang ekonominya kita lihat semakin kurang bagus kayak gitu ya. Terus kita lihat bisnisnya juga, perusahaannya juga bisnisnya agak-agak slowing down atau bahkan makan rugi kayak gitu ya, realistis saja lah gitu. Jadi pokoknya sebisa mungkin ambil keputusan berdasarkan fakta gitu aja ya. Jangan terlalu terpengaruh ini bakal kayak gini, bakal kayak gitu. Belum tentu kejadian juga gitu. Kalau ramalan-ramalan gitu. Nah, Itu sih kadang-kadang menurut ramalan juga saya. direvisi juga Pak nantinya Pak. Nah, itu masalahnya. Itu memang. Nah nih Pak, Iya. ini saya terakhir saya pengen tahu Pak. Eh, kalau Mm-mm. sekarang kan Bapak bilang tadi banyak yang murah-murah ya. Kapan nanti muncul Mm-mm. kita mesti, wah ini sinyal kurang bagus nih. Sinyal kurang bagus itu, Ini saya itu saya ada kayaknya kebiasaan mesti gini juga mesti Bu Vivi reduce ya. nih gitu kan feelingnya. Ini saya mesti reduce nih. Ketika muncul apa tuh Pak ciri-cirinya gitu. Saya ya yang jelas pertumbuhannya turun ya ekonomi ya. Terus bisnisnya Mm-mm. sendiri kena impact gitu memang. Nah, Kalau berarti cuman ekonominya pertumbuhan. turun, kalau pertumbuhan labanya masih oke gitu ya, masih untung cuan gitu, perusahaannya ya ngapain gitu, takut kita gitu ya artinya. Tapi yang sekarang saya sering perhatikan sekarang itu karena ini kan kayak masa transisi ya dari pandemi ke sekarang muka-muka bisa normal lagi gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Artinya kan ini semacam turnaround berjamaah gitu perusahaan. Itu saham-saham itu. Ya, biasanya saya lihat yang TTM tadi itu dari laba bersihnya itu saya ikutin aja 3 tahun terakhir itu ya, dua tahun 3 tahun terakhir ya, sebelum pandemi, pas pandemi, sekarang gitu ya. Itu kelihatan nggak dia dari yang naik sebelum pandemi, turun pas pandemi, sekarang dia udah mulai ada tanda-tanda recovery nggak? Nah itu saya tertarik tuh nyari-nyari. Itu karena memang kondisinya seperti itu sekarang. Itu saya lagi nyari ya seperti itu. Jadi bisa dibilang sekarang lagi turnaround ya Pak. Karena kemarin Iya, habis iya, kena itu ya. iya. Masih. Meskipun ya marketnya masih naik turun, nggak jelas mau kemana gitu. Ya kadang kan kita kan Saya nggak pasar tahu. gitu Pak. Mau naik juga turun naik juga Iya, bolak-balik dibikin iya, mondar-mandir iya. terus ya. Iya, iya, iya. Kalau kalau bisa, justru memang kalau dari pengalaman, memang selama ini ya, memang justru kalau kita bisa dapat untung, yang nanti ya ke depannya bisa dapat untung lumayan gitu ya, gede gitu ya, kondisi seperti ini sebenarnya sih. Mm-mm. Karena sama-sama nggak tahu semua orang itu, ini mau kemana itu nggak bisa gampang nebak lah istilahnya, nggak gampang ditebak. Mm-mm. Makanya itu ini artinya apa ya, kesempatan lah kalau kita mau mau cermat gitu ya, lihat saham-saham apa aja Mm-mm. itu sekarang. Asal Mm-mm. stock pickingnya yang benar ya sahamnya ya Pak. Nah nanti Iya betul. mungkin kita Iya. bisa belajar lagi dari Pak Parahita ya Pak. Nanti saya undang lagi ya. Nah ini Iya, siap Bu nah, Vivi.
Bapak Ibu, terima kasih buat kehadiran di IG Live hari ini. Semoga IG Live hari Ya, ini sama-sama. bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya, Bapak Ibu. Nah, saya sekarang mau promo Ya, Panin Sekuritas juga ini. Silakan kalau ada yang mau silakan. buka akun ya, ada link pembukaannya. Nah, karena kan biasa kita nggak cuma punya satu akun ya. Ada yang kemarin cerita yang punya 10 saham, 10 akun gitu. Dia buat tujuan, bisa buat trading, buat invest, atau Hmm. mungkin buat suami, buat istri, buat anak gitu ya. Nah itu kita boleh buka Hmm. di Panin Sekuritas. Nah juga ini buku Bapak, Pak, mungkin ini cetakan mesti dibikin Pak. Saya juga banyak yang nanya Oh ini. iya, saya lagi mau anu juga sih, Bu Vivi. Heeh. Eh, lagi nyusun yang bentuk ilustrasi Ah sebenarnya. Tapi itu mungkin Pak. ya masih Heeh. digital sih. Oh Kalau nanti cetak saya masih mikir dicetak ya. Pak, Kalau kalau cetak Pak. cetak, Saya nanti ya nanti kalau ada anu. Pak kita bikin event offline kapan-kapan ya Pak. Oh boleh, boleh, boleh. Di Ya, Bandung mau boleh, boleh. Pak. Ini ke Di Bandung Bandung ya Pak. berarti ya? Oh seru juga. Udah lama nggak ke Ya, Bandung. kali-kali di Bandung ya. Nanti saya mau minta tanda tangan ini di buku. Siap, siap. Oke, 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 oke. Ya siap, Bu oke. Vivi. Mungkin IG Live hari ini saya udahin dulu. Terima kasih banyak Pak Parahita Irawan. Hmm. Semoga bermanfaat buat kita semua. Ya, sama-sama Bu Vivi. Sampai ketemu di Mm-mm. webinar berikutnya. Makasih ya Pak, Bapak Ibu semua. Oke, Sehat-sehat yo, semua ya. ya Yo, teman-teman. Ya, yo, terima dadah. kasih. Saya pamit ya Pak, Ya, Bapak Ibu. ya sama-sama. Ya Bu Vivi.